Hadirin yang kami hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya, kita dapat berkumpul pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan layanan penyandang disabilitas antara Pengadilan Negeri Makassar dengan Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang kami hormati Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati PLH Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan para hadirin yang kami hormati pula. Memulai acara hari ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilakan duduk. Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Makassar kepada Bapak Sigit Riyono SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Pembinaan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati rekan-rekan hakim, yang saya hormati Pak Panitra, Sekretaris, serta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Makassar yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua pada hari ini terutamanya nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penandatanganan kerjasama antara SLB Negeri tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Negeri Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa dengan berkeluarnya PP 39 tahun 2020 yang mengharuskan memberikan akses ya kepada pencari keadilan yang berasal dari rekan-rekan kita, saudara kita dari kaum disabilitas. Sehingga untuk itu sesuai dengan perintah pimpinan arahan dari Ketua Mahkamah Agung bahwa pengadilan, semua pengadilan di seluruh Indonesia harus menjadi pengadilan yang inklusif. Artinya pengadilan yang bisa memberikan pelayanan bagi semua warga negara, ya termasuk rekan-rekan kita atau saudara kita dari kaum disabilitas. Maka pada kesempatan ini sebenarnya itu sudah waktu kami datang saya sudah merencanakan, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain baru hari ini bisa terlaksana. Ya, jadi kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang akhirnya yang menentukan. Pada hari ini dengan waktu dari Pak Kepala Sekolah sehingga bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kita akan mengadakan kerjasama. Tentunya kerjasama yang pertama, yang utama adalah apabila nanti di tempat kita ada perkara-perkara yang berkaitan dengan saudara kita kaum disabilitas. Baik itu sebagai saksi, baik itu saksi korban, saksi yang melihat, saksi fakta, atau baik itu mungkin sebagai penggugat atau sebagai tergugat. Nah, perlu kita menyediakan pendamping. Ya, nanti untuk itu kami memohon kepada rekan-rekan hakim, terutama juga dari PTSB, dalam hal pemeriksaan di persidangan, kemungkinan ya suatu saat ada mengajukan saksi, tolong ditanyakan, ya namanya identitas personal. Ya, dimintakan identitas personal, apakah saksi yang diajukan itu perlu pendampingan atau tidak. Nah, ya kalau dari situ, berawal dari situlah dengan identifikasi itu kita akan meminta bantuan kepada teman-teman kita yang pada hari ini akan kita kerjasamakan. Ya, jadi saya ingatkan sejak dari PTSB, dari Pak Panitra, Pak Sekretaris, nanti akan diberikan pengarahan, ya, apakah perlu pendampingan dalam pelayanan kita. Karena ini identifikasi personal yang ini adalah pintu masuk pertama, apakah perkara itu memerlukan pendampingan atau tidak. Baik itu pemohon, termohon, baik itu terdakwa, baik itu saksi. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan mengadakan kerjasama dan insya Allah mungkin akan dibantu ya Pak. Karena saya informasi dari Ibu tadi, pernah juga ada perkara ya Bu ya. Kebetulan Ibu yang mendampingi waktu itu adalah terdakwanya tunarungu ya Bu ya. Itu kasus narkoba. Jadi harus ada
orang-orang yang benar-benar mengerti. Jadi juga informasikan bahwa beberapa hari yang lalu ada kasus yang seorang anak yang meninggal di kapal. Ternyata berdasarkan identifikasi bahwa anak tersebut adalah autis ternyata. Inilah ketidakmengertian kru kapal, tidak mengertian masyarakat sehingga hantam kromo aja. Kromo sudah kan sekarang modelnya di masa, ya kan kasihan sekali. Nah, makanya pada kesempatan ini kita akan kerjasama, dan kesempatan berikutnya tidak hanya sampai di sini, mungkin juga kami akan mohon untuk mengadakan bimbingan atau pelatihan dari teman-teman SLB ini agar petugas-petugas kami paling tidak mengerti tentang dasar-dasarnya saja, ya, bahasa-bahasa yang barangkali kita perlukan dalam pelayanan kita sehari-hari. Nah, dan untuk itu nanti ke depan saya berharap semuanya, ya, dari pimpinan sampai semua warga PN Makassar harus mengetahui, ya, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi ilmu-ilmu yang harus kita dapat agar kita bisa memberikan pelayanan kepada semua warga negara. Ya, jadi saya minta partisipasinya nanti ke depan apabila ada pelatihan, tolong semuanya bisa ikut pelatihan tersebut. Barangkali yang bisa sampaikan ke depan mungkin kita akan tindak lanjuti bersama dengan kesekretariatan Bapak Ibu, sehingga kita bisa mewujudkan kerjasama ini, dan intinya sebetulnya agar kita khususnya PN Makassar ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat pencari keadilan melalui PN Makassar itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Hamjan SPD MM MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Kota Makassar beserta para pejabat tentunya yang hadir, para staf yang hadir, dan yang saya hormati pula tim kami yang hadir pada pagi yang sangat berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang sangat berbahagia ini tentunya kita yang hadir di tempat ini diberi nikmat kesehatan. Dengan sehatnya kita hari ini kita bersilaturahim kaitan dengan agenda yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, yaitu penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Negeri dengan pihak kami dari SLB Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami menyampaikan bahwa SLB Negeri Pembina ini berada di Jalan Dain Tata, Parantambung, tidak jauh dari tempat ini. Sekalipun baru kali ini secara resmi melakukan tatap muka untuk aktivitas kerjasama, tapi beberapa rekan sesungguhnya sudah biasa ada di sini. Salah satunya tadi ada teman kami yang sering juga melakukan pendampingan di tempat ini. SLB Negeri Pembina ini Bapak Ibu saat ini menjadi sentra, juga menjadi sekolah model dan juga menjadi sekolah penggerak salah-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbicara tentang sentra atau berpusat bukan hanya pada kegiatan akademik yang kami lakukan di sana, tapi juga salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat ini adalah bagian daripada pusat sentra yang ada di tempat kami. SLB Pembina ini adalah SLB negeri, lembaga pemerintah di Kota Makassar, ada 24 SLB yang ada. 24 SLB itu, 2 diantaranya adalah negeri. Kami adalah sentra. Di Sulawesi Selatan ada 92 SLB.
se-Sulawesi Selatan yang semua berpusat ke tempat kami manakala ada kegiatan-kegiatan yang memang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, sebagai sentra tentunya salah satu yang kami lakukan juga keluar daripada kegiatan akademik, larinya ke masyarakat, kelembagaan, kerjasama. Bukan hanya pada pengadilan, tapi beberapa instansi, beberapa vokasi, beberapa termasuk perguruan tinggi, itulah yang menjadi teman atau partner kerja kaitan dengan pengembangan. Yang hadir di sini Bapak Ibu adalah tim pengembang kami, bukan hanya pada pengembangan akademik di sekolah, tapi seluruh aktivitas yang dilakukan di luar adalah merupakan tanggung jawab bersama kaitan dengan kewajiban kami untuk bagaimana anak-anak disabilitas atau anak difabel ini bisa diterima di tengah masyarakat. Nah, tentu pada pagi yang sangat berbahagia ini yang kesekian kalinya kami melakukan kerjasama di pengadilan tinggi, malah sudah berjalan kurang lebih setahun, di tata usaha sudah berjalan, di pengadilan Guapung sudah berjalan, bahkan sampai di Kabupaten Bone, Kabupaten Tanah Toraja itu kami sudah melakukan kerjasama kaitan dengan beberapa aktivitas atau program yang dilakukan oleh pengadilan tersebut. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tentunya salah satunya nanti arahnya bagaimana di saat pelayanan khususnya pada anak-anak difabel yang ada di tempat ini yang bisa jadi di saat mereka hadir kita tidak bisa melakukan komunikasi secara efektif, maka ada ahlinya di tempat kami khususnya pada anak-anak tunarungu karena memang saat ini tunarungu atau keterbatasan berbicara dan mendengar itulah yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Sekitar 2 pekan yang lalu juga teman melakukan pendampingan kaitannya dengan jual beli rumah yang kebetulan penjualnya itu adalah tunarungu. Pembelinya bukan tunarungu tapi ini karena hibah dari orang tua sehingga perlu ada duduk bersama sehingga si pembeli ini butuh pendamping juga larinya ke kami. Bukan hanya pada kegiatan pendampingan tunarungu tapi semua jenis difabel disabilitas yang ada Bapak Ibu. Di tempat kami, kebetulan kami membina anak-anak disabilitas itu hampir 300 orang. Dengan 5 jenis kekhususan, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autism. Nah, semua ini berada di wilayah kami, ada di SLB Pembina, itu yang nampak, yang diperlihatkan oleh orang tua. Bahkan kalau kami mau turun melakukan pendataan, bisa jadi masih banyak yang disembunyikan oleh orang tua karena memang tidak mau dimunculkan anaknya. Nah, sehingga kasus-kasus anak-anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal, yang tidak masuk di SLB, manakala ada kasus atau masalah seperti inilah yang perlu didampingi betul oleh tenaga-tenaga yang memang memahami kondisi dan karakter anak. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan kepada Pengadilan Negeri Kota Makassar yang mempercayakan kepada kami. Insya Allah ke depannya Pak bukan hanya pada pelayanan disabilitas hambatan berbicara yang mungkin kita bisa komunikasikan bagaimana teman-teman dalam pelayanan di tempat ini setidaknya ada dasar kaitan dengan bahasa isyarat, tapi terkait juga aksesibilitas. Ini aksesibilitas untuk teman-teman tunanetra karena di sebagian besar instansi kantor itu belum tersedia. Manakala ada anak tunanetra masuk itu masih harus mencari, dituntun di mana dia harus melakukan aktivitas. Nah, sehingga juga kegiatan-kegiatan minimal mungkin komunikasi seperti apa sih akses tunanetra itu, dia harus dicarikan alatnya di mana. Seperti itulah yang mungkin bisa nanti kita informasikan bahwa ada alat-alat khusus yang memang harus dipasang di setiap instansi atau lembaga. Dan juga untuk mengetahui karakter secara umum anak-anak difabel, mulai tadi yang 5 jenis kekhususan ini. Nah, satu contoh tadi disampaikan adanya kasus yang baru-baru ini, ternyata anak tersebut adalah anak disabilitas, autism, karena di antara yang ada di situ kurang paham seperti apa sih karakter begini, mungkin dia hanya pikir ini pencuri atau dan sebagainya, padahal memang anak seperti itu telah karakternya. Dia apapun tidak akan berubah sehingga itulah semua kita harus perlu sama-sama memahami bahwa kita ini sama-sama tapi terkadang berbeda tingkah laku dan karakter yang ada di tengah masyarakat. Mungkin secara keseluruhan insya Allah ke depan sesuai dengan program dari Pengadilan Negeri ini dengan terbuka
kita tentunya merasa terhormat akan dilibatkan untuk beberapa program-program yang ada di tempat ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk telah melibatkan kami di SLB Negeri Pembina ini, dan beberapa program ke depan tentunya insya Allah dengan selalu siap kami akan berusaha memberi pelayanan, memberi bantuan kepada yang ada di Pengadilan Negeri Makassar ini. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri Makassar dengan Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Disaksikan oleh Wakil Ketua, Panitera, dan PLH Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali. Demikian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Negeri Makassar bertempat di Pengadilan Negeri Makassar hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Pada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali ke ruangan.